Dari kejauhan, mereka semua melihat kebahagiaan Luping dan Kisang. Mereka sangat bersedih karena nyawa Luping tinggal beberapa hari lagi. Tak lama kemudian, Sutang datang ke sana sambil mengatakan kalau ia tahu cara menyelamatkan nyawa kakaknya. Mereka semua pun terkejut akan kehadiran Sutang di sana. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Luping yang pergi ke pasar dan hendak membeli bahan makanan sesaat mendengarkan rumpian bapak-bapak gabut yang terlihat sedang membangga-banggakan Sifan yang saat ini menjadi seorang jenderal kerajaan. Mereka pun menyinggung nama Luping yang sempat berusaha membunuh sang raja. Tanpa mereka sadari, Luping berada di sana. Ibu, pemilik toko memberikan bahan makanan tersebut dan ia terkejut melihat Luping di sana. Luping pun tak jadi membelinya dan lalu pergi dari sana. Di saat itu, Kisang menemui Sutang. Di sana Sutang mengatakan kalau ada cara untuk menyelamatkan kakaknya, yaitu menggunakan bunga Liang Yi dari lembah Moyu. Sutang belum mengetahui kalau bunga tersebut saat ini sudah berada di tangan Kisang. Sesaat Kisang mengatakan untuk membiarkan Luping menenangkan diri terlebih dahulu. Ternyata bunga Liang Yi sudah dipakai oleh Kisang untuk menyembuhkan racun di tubuhnya. Ia pun berpikir satu-satunya cara menyelamatkan Luping yaitu dengan menggunakan darahnya yang sudah tercampur oleh bunga Liang Yi. Ia pun merasa sedih kenapa ia tidak bisa hidup dengan Luping. Karena saat ini salah satu dari mereka harus ada yang berkorban. Dari kejauhan, Sutang mendengarkan semuanya itu. Ia pun terkejut kalau bunga Liang Yi yang seharusnya menyembuhkan kakaknya kini sudah dipakai untuk menyembuhkan Kisang. 陆平，你们的拳出的都不够直，这样荔枝破怎么用得出来？出来散散心。我现在就陪你回一趟北斗。 Singkatnya, di perguruan bintang biduk, Luping dan Kisang datang ke sana. Luping meminta maaf kepada adiknya itu karena telah meninggalkan ia di lembah Moyu sendirian. Terlihat Guru Cumin juga berada di sana. Di saat Luping hendak menghampiri, ia justru dipukul oleh Guru Cumin. Setelah itu, Luping yang masih pingsan seketika sadar kembali. Wusu yang mengecek aliran Qi-nya mengatakan kalau nyawa Luping hanya bisa bertahan 3 hari lagi. Luping di kala itu akhirnya menyadari kesalahannya karena terlalu bernafsu membalaskan dendam. Ia menyesali perbuatannya itu. Ia berkata andaikan saja masih memiliki kesempatan kedua, ia pasti akan menebus dosa-dosanya dan memperbaiki sikapnya selama ini. Mendengarkan itu, Kisang lalu berbicara empat mata dengan Sutang. Di sini, Kisang hendak mengorbankan darah miliknya untuk menyelamatkan Luping. Ia mau Sutang tutup mulut dan tidak mengatakan hal itu kepada Luping. Karena Kisang ingin Luping tetap hidup dan ia rela mengorbankan diri untuk kekasihnya. Di sana ternyata ada Tianqi yang mendengarkan percakapan mereka. Awalnya Tianqi tidak setuju kalau Kisang mengorbankan diri, namun Kisang sudah membulatkan tekadnya. Tianqi pun tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Kisang mengatakan apabila Luping masih hidup, ia percaya Luping bisa menghentikan semua peperangan ini. Kisang meminta pertolongan Tianqi untuk sekali saja untuk membantunya menyelamatkan Luping. Singkat cerita, di malam hari, mereka bertiga mulai merencanakan misinya. Tianqi mengatakan kalau ia sudah membuat Luping menjadi pingsan. Setelah itu, Kisang langsung pergi dari sana meninggalkan Sutang yang masih bersedih.
Terlihat Qisang melukai tangannya dan memberikan darah tersebut kepada Lu Ping. Tianqi yang tak mampu melihat itu lalu pergi dari sana. Kali ini, Qisang berharap Lu Ping di kehidupan yang akan mendatang bisa menjadi orang yang lebih baik lagi.你要去哪儿？ Lalu setelah itu, Lu Ping telah terbangun. Kini kekuatan 6 roh di tubuhnya saling terhubung, yang dimana kini Lu Ping menjadi orang yang paling kuat. Ia pun menanyakan di mana Qisang berada. Su Tang lalu menjelaskan apa yang sudah Qisang lakukan kepada Lu Ping. Mengetahui kebenaran tersebut, Lu Ping lalu pergi keluar dan bertemu dengan Qisang. Dan terlihat wajah Qisang sudah pucat dan tubuhnya pun seperti orang yang hendak meninggal. Lu Ping lalu memeluknya sambil mengatakan ia menyesal kenapa sejak dulu ia tidak menikahi Qisang dan hidup bahagia di luar sana. Sesaat Qisang mengatakan permintaan terakhirnya, yaitu membawa ia ke perguruan bintang biduk. Sesampainya di sana, mereka berdua teringat kenangan indah yang pernah mereka lalui bersama.你这骂谁啊？我在骂你。陆平，暮雨又落下的前方，如细雨，竟像被打捞起。 Dan pada akhirnya, Qisang menghembuskan nafas terakhir di pelukan Lu Ping. Su Tang dan Wushu juga melihat Qisang yang sudah meninggal. Wushu mengatakan setiap pertemuan adalah jodoh dan perpisahan merupakan takdir. 星辰归位， Singkat cerita, keesokan harinya, Lu Ping memakamkan jasad Qisang di dekat danau. Lu Ping mengatakan ia tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan Qisang. Ia berjanji akan meredakan peperangan ini. Akhirnya Lu Ping tahu maksud dari guru Gu selama ini. Sang guru mau Lu Ping tidak dibutakan oleh dendam seperti Liu Song. Kini hanya dirinya yang bisa menghentikan peperangan ini. Wushu yang berada di sana juga ikut sadar dan kini ia akan menggantikan kakaknya menjaga Akademi Zefeng. Singkat cerita, Lu Ping yang hendak pergi untuk meredakan peperangan ini dihampiri oleh Akademi kelima dan mereka berniat membantu Lu Ping. Dan pada akhirnya, mereka pun hendak pergi ke kota Jin yang saat ini sudah dikuasai oleh geng Sanhai. Di pangkalan militer Lonji, Zairong marah kepada Sifan dan Rui karena mereka berdua gagal merebut kembali kota Jin. Namun Sifan bersumpah kalau ia tidak akan menyerah dan berjanji akan mengambil alih kota Jin dari tangan geng Sanhai. Di kota Jin, geng Sanhai sudah menyandera para penduduk. Lalu tak lama kemudian, Sifan dan para pasukan tiba di sana. Geng Sanhai saat ini mau kalau Zairong yang datang menghadapi mereka. Kalau Zairong tidak datang, mereka akan membunuh seluruh penduduk.
Di saat pangeran dari negeri Dan ini hendak membunuh para penduduk, Lu Ping akhirnya datang ke sana dan menghentikan pria tersebut. Tidak hanya itu, Lu Ping juga mengancam geng Sanhai untuk membebaskan seluruh penduduk. Apabila tidak, ia akan membunuh pangeran negeri Dan tersebut. Geng Sanhai akhirnya menuruti kemauan Lu Ping dan seluruh penduduk akhirnya dibebaskan. Setelah itu, Lu Ping dan yang lainnya datang ke pangkalan militer Longji. Namun kedatangan Lu Ping tidak disambut hangat oleh Sifan. Dan Sifan mengatakan kalau pasukan Longji tidak membutuhkan bantuan Lu Ping. Dari sinilah, Rui akhirnya tahu kalau Qixang telah tiada karena demi untuk menyelamatkan Lu Ping. Setelah menceritakan semuanya itu, Rui menjadi marah dan memukul Lu Ping. Namun Lu Ping tidak melawan. Setelah itu, Sifan melapor kepada sang raja kalau saat ini ia dan para pasukan tidak membutuhkan bantuan dari Lu Ping karena ia takut Lu Ping akan merusak rencana dari sang raja. Sesaat, Zairong mengatakan kalau ia tidak bisa merebut kembali kota Jin, ia akan mengajukan perdamaian kepada geng Sanhai. Namun Sifan tidak setuju akan hal itu. Ia akan mengorbankan nyawanya agar bisa merebut kembali kota Jin. Di lain sisi, Lu Ping menyadari kalau Sifan mengusirnya tadi karena Sifan masih marah kepadanya. Karena pasukan Longji tidak mau bekerja sama dengannya, ia pun memutuskan untuk menyelesaikan peperangan ini dengan dunia persilatan. Di lain tempat, Pangeran Negeri Dan merasa takut akan kehadiran Lu Ping. Ditambah lagi, Lu Ping saat ini telah menjadi seorang pembangkit, yang pastinya mereka akan sulit menghadapi Lu Ping. Jin mengatakan ia akan mengupayakan segala cara untuk menghadapi Lu Ping dan tidak akan membiarkan mereka merebut kota Jin dari tangan geng Sanhai. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Lu Ping beserta yang lainnya masuk ke dalam kota Jin. Namun mereka justru terjebak oleh jebakan yang dibuat oleh geng Sanhai. Jin yang telah mengetahui keberadaan Lu Ping lalu membuat sebuah ilusi dari kecapinya dan mengutus para prajurit roh pemangsa yang telah dibuat oleh geng Sanhai menggunakan darah milik Lu Ping. Akhirnya pertarungan pun tak dapat terelakkan. Lu Ping dengan mudah mengalahkan mereka, namun tidak dengan teman-temannya. Karena terdesak, mereka pun akhirnya kabur dari sana. Di tempat persembunyian, Lu Ping merencanakan sesuatu hal untuk mengalahkan pasukan roh pemangsa. Sesaat Lu Ping menggunakan kekuatan pendengaran miliknya untuk mengetahui lokasi Jin berada. Roh pemangsa terlihat sudah tiba di sana. Di waktu yang bersamaan, pasukan Longji telah dihadang oleh geng Sanhai. Di sana ada seorang wanita dari geng Sanhai yang merupakan musuh Sifan. Karena saat dulu, wanita itulah yang telah membunuh orang tuanya sekaligus teman-temannya. Alhasil dendam pun tak dapat dihindari. Pertempuran pun terjadi di sana. Kembali ke mereka, Lu Ping di saat itu menggunakan lonceng yang sangat besar dan menggunakan lonceng itu untuk melemahkan roh pemangsa. Karena Lu Ping tahu roh pemangsa dikendalikan oleh ilusi yang dibuat oleh Jin. Berkat lonceng itu, kini kekuatan roh pemangsa menjadi berkurang. Jin menyadari adanya serangan dari Lu Ping. Ia pun dengan cepat memainkan kecapi itu dan membawakan sebuah lagu dari band Armada yang membuat pasukan roh pemangsa kembali bergairah. Dan part ke-23 pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.